Hai, jumpa lagi dengan saya Haryanto Pangestu dalam session 7, modul 7 mengenai software and vendor selection. Bagaimana memilih perangkat lunak dan juga penyedia daripada software. Pemilihan vendor yang memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan arah jangka panjang perusahaan adalah langkah pertama yang penting untuk kesuksesan implementasi. Dalam memilih vendor, proses seleksi yang dipahami dengan baik itu akan sangat memberikan banyak manfaat. Perusahaan mungkin ingin menyewa perusahaan konsultan khusus untuk membantu dalam proses seleksi. Nah, langkah-langkah yang terlibat dalam memilih vendor umumnya didasarkan pada pemilihan terbaik software ERP untuk fungsi bisnis perusahaan dan kinerja produk vendor secara keseluruhan di pasar. Ada 8 level di dalam proses pemilihan, yaitu seperti yang tertera di dalam slide kita. Vendor Research and Information Gathering, High Vendor Demonstration and Evaluation, kemudian Needs and Requirement Assessment, Development and Request for Bid and Proposal, kemudian yang kelima Release Request for Bid to Vendor, keenam kita harus menganalisis, analysis and selection. Kemudian ketujuh adalah vendor negotiation, di mana ada kontrak, review, ada perubahan, kemudian pricing, mengenai pricing, software maintenance consulting, dan juga dukungan dari vendor tersebut. Yang kedelapan yaitu membeli sistem. Vendor research. Langkah pertama adalah mengidentifikasi daftar singkat vendor yang akan membantu dalam membentuk persyaratan bisnis. Nah, pengidentifikasian dan meneliti semua aspek paket yang vendor tawarkan. Hal ini membantu perusahaan dalam menentukan total biaya kepemilikan. Nah, daftar vendor yang lengkap penting untuk implementasi yang sukses. Daftar lengkap ini bisa didapat dengan menggunakan mesin pencari web search engine. Tanyakan kepada manajer departemen atau mereka yang ahli untuk masukkan mereka dalam pemilihan vendor, termasuk pengguna akhir yang akan membantu dalam change management, manajemen perubahan, dan juga membantu mendapatkan kepercayaan dari pengguna akhir pada saat kita melakukan implementasi. Nah, beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam pemilihan vendor, yaitu perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan vendor. Yang berikutnya adalah posisi keuangan vendor, filosofi penerapan dan juga dukungan penyelesaian masalah dari vendor. Lalu infrastruktur perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung ERP, kemudian arahan dan juga kekinian dari software yang ditawarkan oleh vendor, kemudian rilis strategi peningkatan dan upgrade yang dilakukan oleh vendor, kemudian keterlibatan pengguna akhir dalam menentukan perubahan fungsional di masa mendatang. Yang terakhir adalah pengembangan sumber daya dan juga pemeliharaan dari vendor. Berikut beberapa daftar vendor ERP seperti yang ada di dalam slide kita, beberapa vendor besar. Kita harus mencocokkan antara kebutuhan user dalam hal ini dengan fitur-fitur yang ada, yaitu identifikasi dan dokumentasi dari pengguna dan persyaratan sistem. Ini dapat dilakukan dengan mendokumentasi fungsi sistem yang lama saat ini atau dengan menggunakan rekayasa ulang proses bisnis atau re-engineering. Nah, dua dokumen utama seringkali berhasil yaitu mengenai aliran data dan fungsionalitas dari proses departemen atau bisnis, kemudian table dan juga deskripsi fungsi di masing-masing departemen dan tingkat kepentingan masing-masing fungsi tersebut. Nah, identifikasi fungsi vendor berdasarkan proses yang terdokumentasi ini akan sangat membantu di dalam membeli sistem. Nah, ini berdasarkan fakta-fakta yang memang sudah ada. Kemudian langkah berikutnya adalah request for bids. Dan sering dikenal dengan permintaan untuk proposal, request for proposal. Nah, proses ini memerlukan biaya tidak sedikit dan juga memakan waktu baik perusahaan maupun vendor, tetapi dapat menghasilkan penghematan perangkat lunak yang signifikan bila dilakukan dengan benar. Beberapa yang harus diperhatikan yaitu jenis sistem ERP yang diinginkan perusahaan dengan fungsi-fungsi tertentu yang diinginkan. Kemudian ada infrastruktur, hardware software yang memang ditentukan, terus kebutuhan akan training, masalah kontrak yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini harus tercantum di dalam request for proposal.
Kemudian langkah berikutnya adalah menganalisis vendor dan juga mengeliminasi vendor-vendor yang tidak sesuai. Nah, staf karyawan perlu mengevaluasi fungsionalitasnya, lalu staf IT mengevaluasi persyaratan teknologi, juga staf kontrak ini mengevaluasi kontrak dan juga penetapan harga sistem. Nah, tidak ada vendor yang dapat memenuhi semua persyaratan, sehingga diskusi dan juga negosiasi vendor harus fokus kepada hal yang terbaik bagi perusahaan. Nah, kembangkan dan analisis total biaya kepemilikan atau total cost ownership sehingga sesuai dengan perusahaan yang dipunyai. Kemudian yang berikutnya adalah kontrak manajemen dan juga license agreements. Pembicaraan harus berpusat pada produk yang termasuk dalam ketentuan pembelian dan pemeliharaan setiap produk. Layanan profesional untuk implementasi atau pemasangan atau installation dapat dimasukkan dan dibuat tawaran secara terpisah. Nah, manajemen kontrak perlu ditangani, didiskusikan selama pembicaraan kontrak, dan hal ini merupakan masalah yang serius karena menyangkut masalah kedepannya bagi perusahaan dan juga vendor. Hal-hal yang harus dimiliki untuk setiap kontrak ERP. Yang pertama, semua delivery harus diidentifikasi secara jelas dengan tanggal delivery yang terkait. Kemudian pastikan bahwa Anda, pelanggan, memiliki otoritas penerimaan, yaitu siapa yang berhak untuk menandatanganinya. Identifikasi mereka yang bertanggung jawab di kedua sisi untuk manajemen kontrak, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengotorisasi bila terjadi perubahan kontrak. Nah, quality manager atau kontrak monitor manager yang ditunjuk oleh program manager ini akan bertanggung jawab untuk memastikan kedua belah pihak mematuhi syarat dan juga ketentuan kontrak. Nah, perubahan hanya boleh dilakukan bila diperlukan dalam keadaan yang tidak terduga, alasan yang memang saling menguntungkan kedua belah pihak, atau kesalahan yang memang tidak disengaja. Nah, komunikasi yang baik tentunya akan membuat semuanya yang terlibat ini akan tetap senang dan juga menjaga suatu kondisi yang lebih baik. Nah, lebih baik untuk berkomunikasi selama fase ini. Berlebihan tidak apa-apa. Nah, hal ini akan membuat semua orang akan terlibat dan juga merasa senang dan juga menjaga keberlangsungan untuk masa mendatangnya. Kurang lebih demikianlah kira-kira introduction bagaimana memilih software dan juga memilih vendor software tersebut. Terima kasih. Sekian untuk session modul 7 ini. Sampai jumpa pada session berikutnya.